Untung ada HP ajaib. Tiap HP bunyi, artinya akan ada musibah. Kalau aku motret orang, bakal kelihatan dampak musibahnya. Jangan-jangan Bapak itu mau kecelakaan. Makasih banyak ya udah nyelamatin saya. Kamu orang baru ya di sini? Saya baru merantau, Pak. Lagi nyari kosan. Saya aslinya orang Minang. Wah, pas banget. Saya punya kosan. Mereka penghuni kos juga di sini. Salam kenal, Kak. Nama aku Ica. Aku baru pertama kali di Jakarta. Aku lahir dan besar di Padang. This is Jakarta, sis. Bahasa kampung lu gak usah dibawa-bawa deh. Geli aku liatnya. Iya, Kak. Aku emang orang kampung. Kakak mau Ica kasih duit berapa? Duit apaan? Duit buat nyengkolahin mulutnya. Ini Ramadan, tahan emosi. Lagian, orang baru bukannya disapa malah dihina. Nyong sebagai wong daerah juga kesinggung loh. Alhamdulillah buka puasa. Karena ini buka puasa pertama, saya beli makan buat kalian semua. Kelihatannya enak sih Pak, tapi saya skip dulu deh. Udah tiap hari makan makanan berlemak kayak gini, perut sampai buncit. Akan terjadi musibah. Tapi ke siapa? Mereka bertiga muntah-muntah. Stop! Jangan ada yang makan. Pokoknya jangan. Percaya sama aku. Apaan sih lebih banget? Kayaknya makanan yang Bapak beli beracun deh. Alhamdulillah, kamu udah nyelamatin saya 2 kali. Seksi, Ica emang pahlawan kita. Jijik. Pasti langsung belagu dia. Hari ini aku bakal first day ngantor di PT Tutut Naik Kereta Api. Hei kampung, lo gak usah sok jadi pahlawan ya. Jakarta keras, sis. Thanks infonya, sis. Oke, di hari pertama kerjamu, kamu bakal dibimbing sama karyawati senior. Bisa disikat nih aku. Bedakku! Di kantor itu kerja bukan dandan. Senior kurang asam! Bedak itu harga! Nggak puasa. Nah, udah sabar kan? Bikinin gue kopi. Emangnya nggak puasa? Enggak, PMS hari pertama. Cepetan bikinin gue kopi. Mbak Ica ya? Cak, mau ke kos ya? Mas, tujuannya sama kayak mbak ini ya. Tapi kan, kerjain tuh laporan gue. Besok pagi dikumpulin. Ingat puasa, harus sabar. Gara-gara senior itu, hari ini aku nggak sempat pulang ke kosan. Ica, pagi banget datangnya. Anu Pak, bukan datang pagi, tapi nggak sempat pulang. Senior itu benar-benar ketahuan. Masa Ica disuruh buat semua laporan? Fix, dia nggak suka sama Ica. Bukannya nggak suka. Justru, saya ini melihat potensi di diri Ica itu besar banget, Pak. Makanya saya kasih dia kerja tambahan. Udah dengar kan, Cak? Jangan suzon. Aura ini senior yang baik. Asik nih, ngebully junior sambil ngejilat bos. Ikut saya ke ruangan, Cak. Kita cek laporan. Kok laporannya bisa gini ya? Pasti bakal dicaci maki nih. Maaf Pak, Seriusan? Kok bisa kayak gini hasilnya? Kamu itu masih junior loh. Tapi bagus banget laporan kamu. Hasil kinerja kamu lebih bagus daripada senior kamu. PT Tutut Naik Kereta Api butuh orang kayak kamu. Kayaknya kamu berbakat jadi manajer. Tunggu tuh. Yang Bapak prospek jadi manajer kan saya. Kenapa tiba-tiba jadi Ica? Kita nggak bisa meremehkan Ica.
kerjanya bagus. Apalagi Ica ini suka nolong orang di kantor, termasuk nolong saya. Selain nolong dalam hal kerjaan, dia juga nolong saya dalam hal private. Ya, ontok lagi rambut saya. Bisa botak nih, gara-gara stres kerja. Pertahankan terus kinerja kamu. Insya Allah jadi manajer. Gue hancurin hidup lu, Cak. Ada tanda musibah, tapi nggak ada siapa-siapa di ruangan ini. Jangan-jangan aku yang bakal kena musibah. Di video ini aku udah pakai sepatu. Siapa yang masukin paku? Kok kayak ada yang aneh sama HP-nya Ica? HP-nya kayak bisa membaca sebuah musibah. Harus aku curi. Gue curi HP-nya. Ica kok lama ya? Pak, gawat. HP saya hilang pas lagi sholat. Udah jam berapa nih, Cak? Kita mau ketemu sama klien loh. Keterlambatan ini bisa mencemarkan nama baik perusahaan kita. Lagian seru banget sih naruh HP. Masalahnya, yang hilang itu HP ajaib untuk baca musibah. Yuk, berangkat. Gue curiga HP-nya Ica ajaib. Cobain ah. Yang makan ini pasti bakalan diare. Wah, 1 menit lagi buka puasa nih. HP-nya langsung bunyi. Wow, hasil musibahnya langsung kelihatan. Alhamdulillah, udah puasa. Bismillah. Pedas banget. Pantesan aja Ica selamat dari musibah. Ternyata HP ini beneran ajaib toh. Sekarang dia nggak akan bisa meramal musibah. Sebelumnya, charger udah aku celupin ke air garam. Kok mati listrik ya? Gara-gara Ica tuh Pak ceroboh. Makanya charger HP tuh dirawat biar nggak konslet. Musibah kedua. Astagfirullah, Ica. Lihat, gara-gara kamu, dokumen saya rusak air. Tapi bukan Ica, Pak. Kamu bisa nggak sih nggak ceroboh? Hah? Bisa bayar orang dan kerjaan tau nggak? Kamu dipecat. Kenapa sih aku sial banget hari ini? Udah HP hilang, kerjaan juga hilang. Uang saya juga hilang. Soalnya kamu yang curi. Hah? Gimana? Aku sendiri kok. Kamu yang nyolong. Lihat sendiri kan, uang Bapak itu ada di lemari Ica. Kok bisa ya Ica yang nyuri? Dia kan sering baik ke saya. Loh, ada Bapak. Nih, Ica ada cemilan berupa nonton bola. Wih, makasih loh, Ca. Bapak jangan sering begadang loh, ntar mukanya cepet tua. Bentar, saya nggak nyuri apa-apa loh. Barang buktinya ada di kamar kosmu ya, Ca? Saya kira kamu orang baik. Ternyata kamu baik biar saya lengah. Mulai malam ini, kamu keluar dari kosan saya. Maling! Aku terpaksa jualan takjil karena gagal di Jakarta. Habis dipecat dari kantor, aku juga diusir dari kosan. Mau beli apa? Mbak, saya cuma punya uang segini. Kira-kira bisa beli yang mana ya? Gak usah, ini gratis kok. Nih, ambil aja. Semoga bermanfaat ya. Mbak, serius. Ntar kalau misalnya ada teman-teman yang kurang mampu, bawa ke sini aja ya. Makasih banyak ya. Makasih. Astagfirullah. Kak Aura, Apa lihat-lihat? Pergi. heh, yang barusan itu apa ya? Emang makanan bisa dibeli pakai daun? Itu gembel nggak rugi apa-apa kok. Toh makanannya kamu gratisin kan? Nih, Ica kasih gratis. Sekarang pergi dari sini. Ica, gue ini nggak butuh ya sedekah dari lu. Gue udah sukses sekarang. Semenjak lu dipecat dari kantor, gue diangkat jadi manajer di PT Tutut Naik Kereta Api.
Saya percayakan jabatan manajer ke kamu. Selamat bertugas. PT tutup naik kereta api, butuh orang kayak kamu. Tenang, saya nggak akan ngecewain Bapak. Saya kan bukan Ica. Ingat HP ini nggak? Itu kan HP Ica. Sini balikin. Balikin nggak? Atau Ica panggil polisi? Coba dong teriak. Yang ada kamu yang ditangkap. Lihat aja penampilan kita. Aku Orkai, kamu gembel. Polisi mana yang bakal percaya kalau aku maling HP-mu? Ya udah, aku mau meeting dulu sama bos. Bye. Astagfirullah. Bapak lihat sendiri kan. Apa Bapak masih ngira kalau Ica itu orang jahat? Lihat aja. Aku bakal balas dendam ke kantor. Kita meeting santai aja ya, sambil buka puasa. Oke, Pak. Kok sayurannya bisa? Kebetulan saya emang nggak suka sayur, Pak. Kamu itu manajer, harus hidup sehat. Pak, jangan percaya sama Aura. Dia itu orang jahat. Ica sebenarnya nggak mau ngelabar kayak gini. Apalagi ini bulan Ramadan. Tapi dia udah keterlaluan. Pak, jangan dengerin dia, Pak. Dia ini orang stres. Pak, tolong percaya sama Ica kali ini aja. Masa Bapak nggak mau sih percaya sama anak sendiri? Di ultah ke-16, aku dikasih Lamborghini 5M sama Bapak. Take it from him and I leave him with nothing. She wanna go. Tapi minggu lalu... Loh, mobil aku mana? Apa? Foto Ica di Cilo. Indah di Cilo, tapi Bapak jual. Kok dijual sih? Bapak pengen kamu belajar mandiri. Mulai Ramadan besok, kamu berangkat ke Jakarta, ngerantau. Kamu kerja di kantor Bapak, biar kamu tahu susahnya cari uang sendiri. Pak, tolong percaya sama Ica kali ini aja. Masa Bapak nggak mau sih percaya sama anak sendiri? Anak? Saya memang Bapak kandung Muca, tapi di kantor ini, kita bos dan karyawan. Saya akan bersikap tegas atas tindakan cerobohmu. Ica nggak salah, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, coba Bapak cek CCTV. Aura juga pernah nyolong HP Ica. Rekaman CCTV kan udah gue hapus. Bapak tahu, Bapak juga udah lihat rekamannya sebelum dihapus sama si Aura. Apa? Bapak tahu Aura orang jahat, tapi Bapak pura-pura nggak tahu selama ini. Bentar. Bapak jangan asal bicara ya. Saya bukan berbaik hati ke kamu, Aura. Tapi saya mau lihat Ica terjatuh. Tepatnya, saya pengen lihat Ica bangkit dari keterpurukan secara mandiri. Bapak cuma mau nguji Ica. Di awal kejatuhanmu, Bapak senang melihat kamu jualan takjil untuk bertahan hidup mandiri. Bapak senang, Cak. Kamu bukan lagi anak orang kaya yang cuma bisa hidup manja. Cukup. Bapak nggak usah dengerin ngomong kosong, Cak. Yang banyak omong kosong itu kamu ya. Dari dulu saya udah tahu kamu gak benar. Tapi saya nggak mau suzon. Saya juga awal mikirnya gitu. Pak Arga? Tenang, Ca. Pak Arga udah tahu, bukan kamu yang nyuri duitnya. Waktu dia naruh duit curian di lemarimu, diam-diam aku rekam aksinya dan tunjukin semua ke Pak Arga. Kok kakak tega sih sama Ica? Emang Ica ada salah apa sama kakak? Bahkan, Ica mau deket sama kakak. Muka kering aku sama gini, pantesan aja jomblo. Please, jangan pecat saya, Pak. Jangan usir saya dari kos juga. Maaf ya, tapi saya udah nggak percaya lagi sama kamu. Kamu saya pecat. Kamu, saya usir dari kosan. Sebenarnya, Ica nggak pengen ada drama-dramaan kayak gini. Karena di bulan Ramadan. Tapi kalau udah terlaluan, kalau dibiarin, makin banyak orang yang jadi korban. Sekarang, balikin HP Ica. Atau Ica panggil polisi.